Hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi dinamika geopolitik yang paling menentukan di era kita saat ini. Hari ini, di bulan Mei 2025, kita menyaksikan periode ketegangan yang luar biasa meningkat. Ini bukan sekadar sengketa dagang atau perselisihan regional. Ini adalah pertarungan mendasar mengenai kekuasaan, ideologi, dan pengaruh global. Dunia menyaksikan dengan saksama. Implikasi dari persaingan ini sangat luas. Dampaknya terasa di setiap penjuru dunia. Setiap negara, setiap pasar, setiap individu akan merasakan dampak dari bagaimana hubungan yang rumit ini berkembang dari titik kritis ini. Jalan ke depan penuh dengan ketidakpastian dan potensi bahaya. Eskalasi saat ini bukanlah badai yang datang tiba-tiba. Ini telah berkembang selama bertahun-tahun, akumulasi perlahan dari titik-titik gesekan. Kita telah menyaksikan perselisihan mengenai ketidakseimbangan perdagangan dan supremasi teknologi. Terdapat sengketa mengenai hak asasi manusia dan klaim teritorial. Setiap isu telah menambah lapisan ketidakpercayaan. Dialog antara Washington dan Beijing menjadi semakin tegang. Saluran diplomatik yang dulu kuat, kini tampak rapuh. Masa depan sangat bergantung pada pilihan mereka. Kemarin, tanggal 30 Mei 2025, menandai eskalasi yang signifikan dan mengkhawatirkan dalam hubungan AS-Tiongkok. Gedung Putih di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan gelombang baru sanksi ekonomi. Sanksi ini secara khusus menargetkan beberapa perusahaan teknologi terkemuka Tiongkok. Perusahaan-perusahaan yang terlibat adalah pemain utama di sektor semikonduktor dan kecerdasan buatan. Ini adalah industri-industri yang menjadi inti kekuatan ekonomi dan militer di masa depan. Langkah ini menandakan niat jelas Amerika untuk menghambat kemajuan teknologi Tiongkok di bidang-bidang penting. Ini merupakan tantangan langsung terhadap ambisi Beijing. Pemerintah Amerika Serikat tidak berbasa-basi dalam tuduhannya. Pemerintah menuduh bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok ini terlibat dalam spionase siber yang meluas. Mereka dituduh melakukan pencurian data sistematis. Lebih lanjut, Washington mengklaim perusahaan-perusahaan ini melanggar hak kekayaan intelektual, lembaga penelitian, dan perusahaan Amerika. Eskalasi ini tidak terjadi begitu saja. Ketegangan telah meningkat, terutama seputar perdagangan dan teknologi. Reaksi Beijing terhadap sanksi Amerika cepat dan tajam. Pemerintah Tiongkok mengecam keras tindakan AS. Mereka menyebut sanksi tersebut sebagai bentuk intimidasi ekonomi. Tiongkok berpendapat bahwa tindakan sepihak ini merugikan tatanan perdagangan global yang sudah mapan. Kementerian Luar Negeri di Beijing mengeluarkan pernyataan keras. Mereka menuduh Washington berusaha menghambat pembangunan Tiongkok yang sah. Retorika ini menandakan bahwa Tiongkok tidak akan menerima tindakan ini secara pasif. Respons tidak dapat dihindari, dan datang dari sektor yang sensitif secara strategis. Dalam langkah balasan yang signifikan, Tiongkok memberlakukan pembatasan ekspor pada beberapa logam tanah jarang. Materi-materi ini mungkin tidak dikenal luas, tetapi sangat penting. Materi tersebut adalah komponen penting dalam pembuatan semikonduktor. Materi ini vital untuk memproduksi drone canggih. Lebih lanjut, materi ini sangat diperlukan untuk banyak sistem persenjataan militer modern. Meningkatnya ketegangan ekonomi diimbangi dengan meningkatnya pameran kekuatan militer. Laut Tiongkok Selatan, yang telah lama menjadi titik nyala, baru-baru ini mengalami lonjakan aktivitas. Dalam seminggu terakhir menjelang tanggal 30 Mei 2025, situasi menjadi semakin genting. Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan patroli signifikan di perairan yang disengketakan ini. Kapal induk USS Ronald Reagan adalah bagian penting dari pengerahan ini. Kapal itu tidak sendiri. Kapal-kapal perang dari sekutu utama Amerika, Jepang dan Filipina menemani kapal induk AS. Patroli ini berlangsung di perairan yang diklaim Tiongkok sebagai miliknya, meskipun ada keputusan internasional yang menyatakan sebaliknya. Beijing memandang kehadiran militer asing semacam itu sebagai provokasi. Beijing melihat tindakan ini sebagai tantangan terhadap kedaulatan dan kepentingan keamanannya. Militer Tiongkok, Tentara Pembebasan Rakyat, merespons dengan tegas. Pernyataan Presiden, gema pembangkangan dan keteguhan hati. Di saat ketegangan meningkat, perkataan para pemimpin memiliki bobot yang sangat besar. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah bersikap tegas dalam pernyataannya.
Beliau menyatakan dengan jelas bahwa AS tidak akan mentolerir intimidasi maritim. Beliau menekankan bahwa pelanggaran hukum internasional di jalur perairan penting seperti Laut Tiongkok Selatan akan dihadapi dengan respons yang kuat. Pernyataan Presiden Trump bertujuan untuk meyakinkan sekutu di kawasan tersebut. Pernyataan itu juga berfungsi sebagai peringatan langsung kepada Beijing. Pesannya adalah bahwa Amerika tetap berkomitmen untuk menegakkan kebebasan navigasi dan tatanan internasional berbasis aturan. Di seberang Pasifik, Presiden Tiongkok Xi Jinping telah merespons dengan bahasa yang sama kuatnya. Dunia menahan napas, kekhawatiran internasional meningkat. Meningkatnya ketegangan antara Washington dan Beijing bukan hanya urusan bilateral. Hal ini menimbulkan gelombang kekhawatiran di seluruh komunitas internasional. Negara-negara di seluruh dunia mengamati dengan cermat, khawatir akan potensi dampaknya. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, atau ASEAN, telah bersuara lantang. Banyak negara anggota ASEAN memiliki kepentingan langsung dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Mereka menyerukan ketenangan dan mendesak Amerika maupun Tiongkok untuk terlibat dalam dialog yang terbuka dan transparan. Kekhawatiran utama mereka adalah pelestarian perdamaian dan stabilitas regional, yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi mereka yang berkelanjutan. Guncangan ekonomi, teknologi, pertahanan, dan stabilitas Asia Pasifik. Dampak langsung konfrontasi Amerika-Tiongkok paling terasa di sektor teknologi global. Sanksi Amerika baru-baru ini terhadap perusahaan teknologi Tiongkok dan pembatasan ekspor balasan Tiongkok atas logam tanah jarang adalah contoh utamanya. Tindakan ini mengganggu rantai pasok global yang rumit. Perusahaan seperti Nvidia telah memproyeksikan kerugian penjualan yang signifikan akibat kontrol ekspor AS atas teknologi ke Tiongkok. Serupa dengan itu, raksasa teknologi Tiongkok seperti Alibaba dan Tencent semakin beralih ke chip produksi dalam negeri. Tren menuju pemisahan teknologi atau bifurkasi teknologi ini dapat menyebabkan ekosistem teknologi yang terpisah dan bersaing, menghambat inovasi dan meningkatkan biaya secara global. Industri pertahanan juga dalam kewaspadaan tinggi. Pameran kekuatan militer di Laut Tiongkok Selatan dan pentingnya strategis logam tanah jarang dalam pembuatan senjata menyoroti dimensi keamanan dari persaingan ini. Negara-negara di kawasan Asia Pasifik, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan AS atau sengketa yang belum terselesaikan dengan Tiongkok, sedang meninjau kembali kebutuhan pertahanan mereka. Ada kekhawatiran yang meningkat tentang perlombaan senjata di kawasan ini. Rencana AS untuk meningkatkan penjualan senjata ke Taiwan, misalnya, semakin menggambarkan tren ini. Kejatuhan pasar keuangan global di ujung tanduk. Pasar keuangan seringkali menjadi yang pertama bereaksi terhadap guncangan geopolitik, dan eskalasi AS Tiongkok saat ini bukanlah pengecualian. Investor global telah menunjukkan kekhawatiran yang meningkat selama seminggu terakhir. Pasar saham di pusat-pusat keuangan utama seperti Tokyo, Hong Kong, dan New York telah mengalami fluktuasi tajam. Pada hari-hari ketika ketegangan memuncak, seperti pengumuman pembatasan teknologi baru AS terhadap Tiongkok, pasar mengalami penurunan signifikan. Volatilitas ini mencerminkan ketidakpastian yang mendalam tentang arah masa depan dua ekonomi terbesar dunia dan potensi gangguan ekonomi yang lebih luas. Investor tidak menyukai ketidakpastian, dan situasi ini penuh dengannya. Harga komoditas penting juga terpengaruh. Menavigasi masa depan, jalan menuju perdamaian atau bahaya berkepanjangan. Saat kita berada di titik kritis ini pada tanggal 31 Mei 2025, jalan ke depan untuk hubungan Amerika-Tiongkok diselimuti ketidakpastian. Salah satu kemungkinannya adalah eskalasi lebih lanjut. Jika sanksi dan tindakan balasan berlanjut, jika pameran kekuatan militer meningkat, risiko konflik langsung, baik disengaja maupun tidak, akan meningkat. Ini dapat mengarah pada perang dingin baru yang lebih berbahaya, yang ditandai dengan pemisahan teknologi, perlombaan senjata, dan konflik proksi. Skenario semacam itu akan sangat merusak perdamaian dan kemakmuran global. Ini akan membalikkan dekade integrasi dan kerjasama ekonomi, menciptakan dunia yang sangat terpecah. Namun, solusi diplomatik meskipun menantang bukanlah hal yang mustahil. Baik Washington maupun Beijing memiliki alasan kuat untuk menghindari konfrontasi penuh. Biaya ekonominya akan sangat besar bagi kedua belah pihak.
dan tentunya bagi seluruh dunia.